Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pradipta Arya, Syakal Yuliananda, Devaris Kiatariansyah, Naufal Pradipta, dan juga Indria Prawitarami. Kali ini akan mempresentasikan mengenai chapter 14. Oke, baik. Selanjutnya, types of project termination. Nah, jadi terdapat 4 jenis penghentian proyek. Yang pertama itu ada penghentian secara kepenuhan atau termination by extinction. Terus selanjutnya ada penghentian dengan penambahan atau termination by addition. Lalu penghentian dengan integrasi atau termination by integration. Dan penghentian akibat kelaparan sumber daya atau termination by starvation. Nah, penghentian secara kepunahan terjadi ketika suatu proyek dihentikan secara mutlak, baik karena telah selesai dengan sukses maupun karena dinilai gagal. Penghentian dengan penambahan dilakukan pada proyek yang sangat sukses, di mana tim atau organisasi proyek tersebut tidak dibubarkan, melainkan ditingkatkan statusnya menjadi sebuah divisi atau kelompok operasional formal yang baru di dalam struktur perusahaan induk. Nah, sementara itu, penghentian dengan integrasi merupakan metode yang umum tapi kompleks bagi proyek yang sukses, di mana seluruh sumber daya proyek, termasuk para personelnya, diserap kembali ke dalam struktur fungsional organisasi yang sudah ada untuk kemudian ditugaskan pada pekerjaan lain. Dan terakhir, penghentian akibat kelaparan terjadi bukan melalui pembubaran secara langsung, melainkan melalui penelantaran yang disengaja dengan cara memotong anggaran proyek secara bertahap hingga proyek tersebut kehilangan kelayakan dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasionalnya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai natural termination, yaitu salah satu jenis penutupan proyek yang paling diharapkan dalam project management. Nah, jadi natural termination itu terjadi ketika proyek itu berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari seluruh deliverable utama telah selesai serta diterima secara formal oleh pelanggan atau pemilik proyek. Nah, jadi proyek itu berakhir bukan karena gagal, tapi karena memang pekerjaannya sudah selesai sesuai target. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari natural termination. Pertama itu deliverable project telah selesai sesuai scope dan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua, pelanggan itu memberikan persetujuan atau sign off secara formal. Ketiga, kontrak dengan vendor atau subkontraktor telah ditutup dan seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Keempat, resource seperti anggota tim, peralatan, dan fasilitas itu dapat dialihkan ke proyek lain atau kembali ke operasi akhir. Dan terakhir, organisasi mendokumentasikan lessons learned agar pengalaman proyek dapat dimanfaatkan pada proyek berikutnya. Nah, mengapa natural termination itu penting? Karena proyek yang selesai secara teknis itu belum tentu selesai secara administratif. Nah, tanpa proses penutupan yang baik, organisasi itu bisa menghadapi masalah seperti sengketa kontrak, pembayaran yang belum selesai, ataupun hilangnya pengetahuan penting yang diperoleh selama proyek berlangsung. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya natural termination itu merupakan penutupan proyek yang terjadi karena tujuan proyek itu telah tercapai dan hasilnya diterima secara resmi oleh pelanggan. Nah, ini merupakan bentuk akhir proyek yang paling ideal karena menunjukkan bahwa proyek itu berhasil memenuhi target yang telah direncanakan. Selanjutnya ada close out proses. Ketika sebuah proyek bergerak mendekati akhir masa pelaksanaannya, bukan berarti pekerjaan manajer proyek telah selesai. Terdapat berbagai aktivitas yang sangat esensial untuk memastikan bahwa proyek ditutup secara tuntas dan formal. Berdasarkan buku acuan kita, proses penutupan ini melibatkan 7 langkah utama yang terstruktur. Langkah pertama adalah finishing the work atau menyelesaikan pekerjaan teknis. Pada tahap ini, tim harus secara teliti memastikan tidak ada yang sisa detail pekerjaan operasional yang tertinggal. Langkah kedua adalah handling over the project, yaitu proses transfer atau penyerahan hasil proyek secara fisik maupun sistem kepada klien atau pengguna akhir. Langkah ketiga merupakan titik yang krusial adalah gaining acceptance for the project. Proyek baru yang dianggap benar-benar sukses apabila klien secara resmi menerima dan menyetujui bahwa semua spesifikasi persyaratan telah dipenuhi. Selanjutnya adalah harvesting the benefits. Tahap ini adalah momen saat organisasi dan pengguna mulai menikmati nilai tambah atau keuntungan operasional dari proyek tersebut. Langkah kelima adalah reviewing how it all went. Disinilah tim mengadakan sesi evaluasi untuk mendokumentasikan lesson learned, menganalisis apa yang berjalan dengan baik, serta hambatan yang terjadi sebagai pelajaran berharga untuk proyek di masa depan. Langkah keenam, putting it all to bed, mencakup penyelesaian seluruh proses administratif. Hal ini meliputi audit anggaran, penutupan kontrak, pembayaran tagihan, dan pengarsipan seluruh dokumen proyek. Akhirnya, langkah ketujuh adalah disbanding the team atau pembubaran tim. Setelah seluruh tugas selesai, anggota tim proyek secara resmi dibebaskan dari tanggung jawab untuk dikembalikan ke departemen asal atau ditugaskan ke inisiatif baru.
Selanjutnya akan masuk ke bagian early termination for projects. Jadi Pinto mengadopsi framework Meredith yang mengidentifikasi 6 kategori faktor dinamis yang harus dipantau secara berkala untuk menentukan apakah proyek masih layak dilanjutkan. Pertama, static factors seperti political force dan sunk cost yang sudah terlanjur dikeluarkan. Kedua, task team factors, ketika waktu penyelesaian terus memanjang, milestone terus terlewat, atau tim kehilangan inovasi dan antusias. Ketiga, sponsorship factors, berkurangnya komitmen top management atau hilangnya project champion. Keempat, economic factors seperti ROI yang terus turun atau biaya penyelesaian yang terus membengkak. Kelima, environmental factors seperti munculnya alternatif yang lebih baik atau kompetitor yang jauh lebih unggul. Keenam, user factors, ketika kebutuhan pasar yang menjadi alasan proyek ini sudah tidak relevan lagi. Nah, dari faktor-faktor tersebut, Pinto menyederhanakan keputusan terminasi ke dalam 4 decision rules. Pertama, hentikan proyek ketika biaya melebihi manfaat bisnis. Jika NPV proyek sudah jatuh kerugian yang tidak bisa dibalik. Kedua, ketika proyek tidak lagi memenuhi kriteria strategic fit. Seperti yang terjadi pada Google Project Array yang dibatalkan karena perusahaan beralih ke arah strategis. Ketiga, ketika deadline terus-menerus lewat secara kumulatif tanpa perbaikan yang nyata. Keempat, ketika teknologi berkembang melampaui skop proyek. Resiko terbesar di industri IT di mana proyek bisa menjadi obsolete sebelum selesai. Selanjutnya, preparing the final project report. Jadi pada tahap penutupan proyek, salah satu aktivitas penting yang harus dilakukan adalah menyusun final project report atau laporan akhir project. Nah, laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang mencatat seluruh hasil, proses, dan pengalaman selama proyek berlangsung. Tapi di buku, laporan akhir ini bukan hanya sekedar catatan sejarah proyek, tapi juga sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan pelajaran yang bisa digunakan pada proyek-proyek berikutnya. Ada beberapa aspek utama yang perlu dievaluasi dalam laporan akhir proyek. Yang pertama adalah kinerja proyek. Nah, di bagian ini, tim menilai apakah proyek berhasil mencapai target jadwal, anggaran, tujuan teknis, dan kepuasan pelanggan. Jika terdapat penyimpangan atau hasil yang kurang memuaskan, laporan harus menjelaskan penyebabnya dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk masa depan. Selanjutnya yang kedua adalah kinerja administratif. Nah, evaluasi ini berfokus pada efektivitas prosedur dan kebijakan yang digunakan selama proyek berlangsung. Tujuannya adalah mengetahui apakah proses administrasi membantu kelancaran proyek atau justru memperlambat pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, laporan juga perlu menilai struktur organisasi yang digunakan. Nah, organisasi perlu melihat apakah struktur yang ada ini mampu mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian atau justru menjadi penghambat dalam melaksanakan proyek. Selanjutnya yang keempat adalah kinerja tim proyek. Nah, evaluasi ini mencakup kualitas anggota tim, efektivitas pelatihan, pengembangan tim, hingga sistem penilaian kinerja yang diterapkan selama proyek berlangsung. Nah, yang terakhir kelima, organisasi perlu mengevaluasi teknik manajemen proyek yang digunakan, seperti metode estimasi biaya, penjadwalan, maupun penggunaan perangkat lunak pendukung. Nah, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan akurasi perencanaan proyek di masa mendatang. Yang terakhir, laporan harus menilai manfaat yang dihasilkan bagi organisasi dan pelanggan. Nah, evaluasi ini bertujuan melihat apakah proyek benar-benar memberikan nilai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini penting untuk diingat bahwa beberapa manfaat mungkin tidak langsung terlihat setelah proyek selesai, tetapi baru bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, tujuan utama penyusunan laporan proyek akhir adalah menciptakan pembelajaran bagi organisasi. Melalui evaluasi yang jujur dan sistematis, organisasi bisa memperbaiki proses kerja, meningkatkan efektivitas proyek berikutnya, dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Selanjutnya, mari kita ulas secara singkat studi kasus mengenai New Jersey Skills Hudson River Tunnel Project. Proyek Access to the Region Core atau ARC ini awalnya diusulkan sebagai inisiatif besar untuk membangun terowongan kereta komuter baru di bawah sungai Hudson. Tujuannya adalah menghubungkan New Jersey dengan stasiun Penn di New York guna mengurai kapasitas sistem komputer yang sudah sangat padat. Proyek infrastruktur raksasa ini telah disetujui pendanaannya perkiraan awal sebesar
$8,7 miliar. Namun pada 2010, Gubernur New Jersey saat itu Chris Christie mengambil keputusan mengejutkan untuk membatalkan proyek ini. Pembatalan dilakukan setelah munculnya analisis bahwa biaya akhir proyek berpotensi membengkak, mengalami cost overruns, hingga menyentuh angka $14 miliar. Sesuai draft kesepakatan awal, setiap pembengkakan anggaran harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan pembayar pajak di New Jersey. Di tengah himpitan ekonomi resesi saat itu, pemerintah negara bagian menilai mereka tidak sanggup menanggung beban utang sebesar itu, sehingga memilih untuk menghentikannya. Kasus ini mendemonstrasikan secara nyata bagaimana eskalasi biaya dan faktor ekonomi makro dapat menjadi justifikasi rasional untuk melakukan early termination. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah argumen bahwa tidak mungkin bernilai keberhasilan proyek ini tanpa benar-benar melaksanakannya memang terdengar masuk akal. Tapi Pinto dalam chapter 14 justru memberikan argumen yang kuat melalui 4 decision rules early termination. Pertama, tidak perlu menyelesaikan proyek untuk mengetahui apakah biaya melebihi manfaat. Data sudah tersedia, yaitu estimasi awal $8,7 miliar sudah diakui sendiri oleh Federal Transit Administration bisa membongkar 1-4 miliar lebih tinggi. Dan Christie menduga angka itu masih terlalu optimis. Presiden Boston Big Dig yang dimulai dari $2,5 miliar dan berakhir $14 miliar memberikan historical basis yang sangat valid untuk skeptisisme tersebut. Nah, yang kedua, proyek tidak harus selesai untuk dinilai strategic fit-nya. Kondisi ekonominya memburuk pasca resesi dan beban utang New Jersey yang sudah sangat berat adalah pergeseran environmental faktor yang nyata. Persis kategori yang Pinto identifikasi seperti trigger legitimate untuk early termination. Untuk ketiga, argumen tidak bisa dinilai tanpa dicoba secara eksplisit mengabaikan sunk cost fallacy. Lebih dari $500 juta yang sudah dikeluarkan. Pinto menegaskan bahwa keputusan terminasi harus berdasarkan prospek ke depan, bukan uang yang sudah terlanjur habis. Jadi kesimpulannya adalah keputusan Christie bisa dipertahankan secara akademis menggunakan framework Pinto karena semua kondisi early termination yang relevan sudah terpenuhi tanpa harus menunggu proyek selesai untuk membuktikannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, take a position either pro or con on Christie decision to kill the ARC. Develop arguments to support your point of view. Nah, keputusan Gubernur Christie untuk membatalkan proyek terowongan ARC merupakan langkah fiskal yang bijaksana dan rasional demi melindungi stabilitas keuangan New Jersey di tengah masa resesi ekonomi. Dari perspektif manajemen risiko, melanjutkan sebuah mega proyek dengan klausul kontrak yang timpang di mana New Jersey dipaksa menanggung 100% risiko pembengkakan biaya sendirian tanpa bantuan pemerintah federal adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi anggaran negara bagian. Mengingat estimasi federal saja memproyeksikan pembengkakan dana hingga $1 miliar sampai $4 miliar di atas anggaran awal $8,7 miliar. Nah, keputusan Christie untuk menghentikan proyek lebih awal secara tegas memotong kerugian dan mencegah terjadinya fenomena sunk cost fallacy. Daripada terus menyuntikkan dana publik yang masif ke dalam proyek yang tidak pasti dan berpotensi memicu utang yang melumpuhkan daerah, memilih opsi penutupan proyek ini terbukti menjadi langkah perlindungan pembayar pajak yang realistis dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya part 3, seberapa jelas kebutuhan, biaya, dan aspek-aspek lain harus ditentukan sebelum proyek besar seperti ERC disetujui. Jika kriterianya terlalu ketat, apa dampaknya bagi proyek serupa di masa depan? Apakah proyek seperti ini masih akan dibangun? Ya, jadi proyek infrastruktur besar seperti ERC ini perlu memiliki kebutuhan yang jelas, estimasi biaya yang realistis, sumber pendanaan yang pasti, dan analisis resiko yang transparan sebelum mendapatkan persetujuan. Di kasus ERC, kebutuhan proyek sebenarnya sangat kuat karena kapasitas jalur kereta yang menghubungkan New Jersey dan New York itu sudah mencapai batasnya. Jumlah penumpang terus meningkat dan proyek ini diperkirakan memberikan manfaat transportasi maupun lingkungan yang signifikan. Nah, tapi permasalahan ini muncul ketika estimasi biaya ini mulai meningkat jauh dari perhitungan awal dan terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang akan menanggung cost overrun. Nah, akibatnya risiko finansial bagi New Jersey ini menjadi sangat besar. Nah, kondisi ini tuh sejalan dengan pembahasan di buku bahwa proyek bisa dipertimbangkan untuk dihentikan ketika biayanya itu terus meningkat, manfaat yang diharapkan tidak lagi sebanding dengan biaya, atau kondisi ekonomi membuat proyek semakin sulit dipertahankan. Oleh karena itu, sebelum proyek disetujui,
Bisnis case harus benar-benar kuat dan faktor-faktor ekonomi, strategis, dan risiko utama proyek harus dipahami secara menyeluruh. Dan di sisi lain, kriteria persetujuan juga tidak seharusnya dibuat terlalu ketat hingga menuntut kepastian sempurna. Nah, proyek infrastruktur berskala besar ini selalu mendukung ketidakpastian karena membutuhkan waktu yang panjang, melibatkan banyak stakeholder, dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi maupun politik. Nah, selain itu, manfaat proyek juga seringkali baru bisa dirasakan dalam jangka panjang sehingga tidak seluruh manfaat tersebut bisa dihitung secara pasti sejak awal. Nah, apabila kriteria yang dibuat terlalu ketat, banyak proyek strategis berisiko tidak pernah dijalankan karena hampir tidak ada proyek infrastruktur besar yang bisa menjamin biaya dan hasilnya secara sempurna. Nah, akibatnya peluang untuk mengatasi masalah publik, meningkatkan kapasitas transportasi maupun menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang bisa terhambat. Oleh sebab itu, proyek seperti ARC ini tetap baik dibangun selama manfaat yang diharapkan masih lebih besar dibandingkan risiko yang ada. Dan fokus utamanya bukan menghilangkan seluruh ketidakpastian, tapi memastikan bahwa estimasi biaya, pembagian risiko, dan mekanisme pengendalian proyek disusun secara realistis dan bisa dipertanggungjawabkan.